di ayat ke-90 ini Allah menegaskan betapa orang-orang Bani Israel di zaman itu, orang-orang Nasrani di zaman itu, mereka orang-orang yang mempunyai kitab, terutama orang-orang, karena kebanyakan orang-orang Nasrani di zaman itu, di zaman 1500 tahun yang lalu, juga orang-orang Yahudi di zaman itu sama ya, dari biasanya kebanyakan dari suku Bani Israel juga. Di ayat 90 ini disampaikan bahwa terutama para rahib-rahib, para ada disebut ulama'u Bani Israel, al-ulama'u Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel itu juga mereka yang di atas itu, kemarin sudah kita lihat bagaimana mereka anatominya, kenapa mereka mengingkari, kenapa mereka sampai menjual ayat-ayat Allah, mulai dari kebenaran itu tidak cocok dengan nafsu, kebenaran itu tidak disukai, kebenaran itu membuat mereka bisa tidak laku, sehingga akhirnya mereka agar laku menjual ayat-ayat Allah. Dan di dalam ayat 90 ini disampaikan bahwa bi'sa mashtaro bihi anfusahum, ya, mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang Allah turunkan itu ayyakfuru biha anzalallahu, itu karena bagian itu kedengkian. Satu di antara kedengkian orang-orang Yahudi saat itu adalah jika di dalam kitab Tauratnya diturunkan satu ayat nubuah tentang akan adanya seorang nabi di akhir zaman, yaitu yang ismuhu Ahmad atau namanya Ahmad, tetapi dalam bayangan mereka Ahmad itu orang Bani Israel, tapi ternyata kok tidak dari kalangan Bani Israel. Atau bahkan mereka sebenarnya juga sudah tahu sejak awal bahwa nanti yang turun kemudian itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Hashim atau keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Nah, itu yang membuat kemudian mereka tidak suka terhadap ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendaki dari hambanya. Kemarin kita bicara tentang kriteria. Kriteria ada diskursus atau ada kesenjangan, ketidaksamaan antara kriterianya Allah dan kriterianya manusia. Nah, di situ jelas bahwa kriterianya Allah itu tidak bisa disetir dengan kriterianya manusia, gitu ya. Tidak bisa. Sehingga mau kriteria manusia seperti apapun, tetap kriterianya Allah yang menang. Tetaplah kriterianya Allah yang menang. Artinya yang berhak membuat kriteria itu Allah, bukan manusia, gitu ya. Sehingga menurut saya di sini semakin jelas bahwa perbedaan kriteria itu menjadi perbedaan yang sejak dulu ada sampai hari ini. Maka faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka makin dengki, makin ghadab, makin marah di atas kemarahan yang lalu. Terus walil kafirin adzabun muhin, kata Allah, untuk orang-orang kafir ditimpakan adab yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Ketika dikatakan berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan, maksudnya Al-Quran, mereka mengatakan kami sudah cukup beriman dengan apa yang ada pada kami,
yang diturunkan pada kami, yakni Taurat dan Injil, sudah kami tidak butuh kitab baru, kami tidak butuh ajaran baru, itu kan? Ya guru lagi wara'ahu, dan kamu tidak percaya terhadap apa yang ada setelah, tidak mau percaya. Nah, karena dia tidak mau percaya dengan alasan bahwa kitabnya lah, ajarannya lah yang paling baik, yang paling benar, sudah paripurna dan tidak membutuhkan revisi atau tambahan, nah itulah yang kemudian disebut sebagai bi'sama tadi. Kenapa? Karena padahal wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Quran itu loh membenarkan apa yang ada pada mereka. Gitu. Kalau seandainya Quran itu tidak membenarkan atau mengingkari apa yang ada pada mereka gitu, pantas, sedikit pantas kalau mereka tidak mempercayai atau mengingkari Al-Quran. Lalu ini Quran itu loh musaddiqan lima ma'ahum. Quran itu membenarkan apa yang ada pada. Maksudnya apa? Yang membenarkan Taurat, yang membenarkan Injil, hanya saja memang ada beberapa bagian yang mereka selewengkan itu yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Misalnya bab tauhid, ya, karena aslinya Taurat maupun Injil itu tetap mengagungkan Allah. Cuma mereka para ahli agamanya, mereka sebagai ulama dan Israel itu kemudian membuat tandingan-tandingan, membuat tambahan-tambahan, hanya itu yang diluruskan. Nah, itu kan tidak dirasakan oleh orang-orang itu, sehingga mereka masih menganggap bahwa diri mereka benar, mereka masih menganggap bahwa mereka ada pada jalan yang benar, sehingga tidak mau menerima Al-Quran sebagai satu kebenaran baru yang diturunkan oleh Allah. Ya. Nah, ini yang lagi-lagi refleksinya ke kita, di mana ayat yang terakhir itu disebut perdebatannya adalah, oke, kalau kamu memang menganggap gitu kan, kamu katanya beriman sama yang dulu, kamu katanya tidak mau beriman sama Quran karena sudah beriman sama yang Taurat dan Injil. Benar tak? Kul falima. Kalau begitu kenapa? Taqtuluna anbiya Allah min qabl. Kok kamu malah membunuh nabi-nabi setelahnya? Itu. Nabi-nabi setelahnya itu loh kok kamu bunuh. Kan banyak itu nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Gitu kan? Setelah Nabi Musa ya ada, artinya setelah Taurat turun, kemudian setelah Nabi Isa ya ada. Jadi konon bahkan murid-muridnya Nabi Isa yang itu juga para rasul ya, mungkin termasuk di antara 313 rasul yang tidak diceritakan. Itu dibunuh loh. Itu dibunuh. Jadi peristiwa dalam surat Yasin di mana wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a dalam surat Yasin itu, dan datang dari sudut kota Madinah, ya, dari sudut negeri, seorang laki-laki yang tergesa-gesa mengatakan, kamu pergilah, ada orang yang mau membunuh kamu. Itu akhirnya memang ada tetap belum siapa mereka yang dibilangin suruh tergesa-gesa itu. Itu para utusan Allah. Lah mereka bunuh. Lah kalau memang benar-benar mereka percaya Taurat, percaya Injil, kenapa mereka membunuh? Dan gitu. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman, buktinya kamu membunuh para nabi, para rasul, bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Itu. Nah, sehingga kalau kita lihat itu loh ya, di Al-Quran itu selalu ada semacam debat tanpa jeda, debat tanpa henti. Debat terus antara siapa? Ya adu argumen, adu logika, adu fakta kebenaran, gitu. Tentang apa ya? Tentang banyak hal itu. Dan selalu begitu. Makanya kita diajari oleh Al-Quran itu bahwa
terkait dengan dakwah ini, itu kita memang harus terbiasa untuk adu argumen. Jadi data ya dilawan dengan data, fakta dilawan dengan fakta, logika ya dilawan dengan logika, gitu ya. Maka kemudian juga dalil dilawan dengan dalil. Itu selalu gitu. Nah, kalau kita lihat kan betapa dakwah Rasulullah, dakwah para nabi di zaman itu begitu intens. Nah, apakah kita sudah begitu intens di dalam mendakwakan kebenaran ini? Itu pertanyaan. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Saya sambil nunggu keberangkatan kembali. Gimana? Silakan. Izin, Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dari nabi yang identik daripada pembawaan umat yang terkait. Nah, dari kitab-kitab yang ada, kalau di kitab Quran itu kan didasari dengan wahyu, Gus. Nah, sementara kalau kitab Taurat dan Injil, apakah di situ umat-umat itu tidak mengerti bahwa di situ itu didasari dengan wahyu juga, dan ataukah mereka itu menganggap bahwa tulisan kitab-kitab itu mereka meyakinkan bahwa itu hanya tulisan manusia biasa atau bagaimana, Gus? Mohon dijelaskan dari nabi-nabi terdahulu atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menerima kita, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kitab Injil Taurat itu diturunkan Allah, bukan tulisan manusia, bukan. Taurat dan Injil itu dari Allah. Makanya di situ disebut bima anzalallahu ilaikum. Jadi musaddiqal lima ma'ahum itu kenapa Quran membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Itu karena memang aslinya itu benar-benar kitab Allah. Makanya Yahudi dan Nasrani itu disebut sebagai agama samawi, agama yang diturunkan Allah, sama yang ada nabinya. Terjadi kebiasaan. Kalau mengalami degradasi tadi, para pengikut awal itu masih taat, masih konsisten untuk menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran nabinya. Tapi generasi kedua, ketiga, keempat ini yang kemudian terjadi perpecahan, satu menafsirkan begini, satu menafsirkan begitu, sehingga terjadi. Memang waktu itu karena sistem penghafalan, sistem penulisan, dan lain sebagainya masih sangat sederhana, sangat kurang, sehingga tidak ada patokan jelas mana sih Injil, mana sih Taurat yang benar-benar tersusun secara rapi sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa maupun Nabi Musa. Sehingga kemudian yang dirubah adalah kitab sucinya. Tetapi sekarang ini kalau kita Quran ini sama, yang kejadiannya sama dengan Quran. Quran ini tidak ada perubahan, ya. Tidak ada, karena inna nahnu nazzalnahu Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Sehingga sampai detik ini tidak ada perbedaan Quran itu. Semuanya sama, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama. Meskipun konon ada beberapa golongan dari Syiah yang mengatakan bahwa mereka memiliki Quran versi lain meskipun belum dikeluarkan, ya. Tapi yang terjadi bukan kemudian Islam juga aman dari perpecahan. Yang terjadi bukan di Qurannya dari sisi huruf-hurufnya, tapi dari sisi tafsir-tafsirnya yang kemudian sama dicocokkan dengan nafsu manusia juga. Gitu. Lafadznya memang tidak berubah, ayatnya tidak berkurang, tidak bertambah. Tetapi kemudian tafsirnya, pelaksanaannya diterjemahkan bahkan kadang jauh dari maksud ayatnya.
Itu terjadi. Nah, sehingga meskipun kita ini memiliki Quran yang tidak terpalsukan, tetapi buktinya pada praktek dan penafsirannya ya banyak terpalsukan juga. Sehingga itu yang terjadi. Tapi mohon maaf, Gus, di kini zaman itu ada mengatakan bahwa sebagaimana Quran tertulis dan hadis, jumlah hadis berapa hadis itu tertulis, karena saya itu juga menjumpai orang mengatakan bahwa itu merupakan tulisan manusia gitu. Adapun masalah wahyu itu kan masuk di dalam roh Muhammad gitu loh. Jadi nggak ditulis dengan seseorang ataupun salah satu orang misalnya itu dikatakan kepada mereka bahwa itu merupakan tulisan manusia. Nah, orang seperti itu dinas yang bagaimana, Gus? Gitu. Terima kasih. Ya, didengarkan aja orang ngomong seperti itu. Kalau saya bagaimana. Kalau menuruti orang ngomong tentang begini begitu ya nggak selesai, didengarkan aja. Begitu ya. Kalau orang nggak percaya hadis kan banyak ada kelompok yang namanya ingkarus sunnah. Dia hanya orang Islam aja ada kok. Orang Islam itu ada yang tidak mau mempercayai hadis karena menurut dia yang paling qot'i, yang paling benar-benar itu hanya Quran. Nah, padahal di dalam hadis itu ya Pak, hadis itu ada ilmunya ya. Ulumul hadis itu ada verifikasinya. Jadi hadis itu tidak serta-merta begitu saja dicatat meskipun itu tulisan manusia. Hadis itu kan ada minimal 4 jenis ya. Ada qauliyah, yakni perkataan Rasul, ada fi'liyah, yakni perbuatan Rasul yang disaksikan sahabat, kemudian ada takririyah atau persetujuan atau diamnya Nabi, kemudian ada hamiyah atau sesuatu yang hendak dilakukan Nabi sudah diucapkan, dicita-citakan akan dilakukan, tapi belum sempat dilaksanakan, Rasulullah sudah meninggal. Dan 4 macam jenis ini baik qauliyah, fi'liyah, takririyah maupun hamiyah itu diverifikasi lagi bahwa agar itu tidak menjadi sekedar tulisan atau ingatan manusia, maka cara meneliti itu panjang sekali, ilmunya banyak sekali, termasuk misalnya imam-imam yang sudah dianggap paling tinggi tingkat derajat kesohihannya, yakni Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu menerapkan cara meneliti hadis itu luar biasa. Jadi beliau itu bahkan disebutkan lebih dari sekian ratus ribu hadis yang beliau terima. Tetapi kemudian setelah diteliti dan diverifikasi, Imam Muslim atau Bukhari itu hanya membenarkan atau memverifikasi itu hanya tersisa sekitar 80.000 hadis saja. Artinya tidak serta-merta kemudian semua hadis itu diterima. Itulah kenapa ada kategori hadis mutawatir, ada hadis mutafaq alaih atau sahihah ini, kemudian ada hadis sahih, sampai kemudian ada derajat hadis hasan, hasan sahih, hasan, sampai kemudian ada hadis yang dhaif, sampai ada hadis yang palsu dan seterusnya. Sehingga ya kita harus hati-hati, akan lebih aman kalau kita memakai yang lebih mendekati, yakni hadis-hadis yang mutafaq alaih, hasan, sahih, yang mutawatir. Ya. Dan itu sudah disebutkan Allah bahwa aku menurunkan 2 pusaka itu, yakni Quran dan hadis, sehingga hadis itu harus tetap dipakai, tidak boleh nggak dipakai. Yang tidak mau pakai hadis itu berarti mengingkari ayat Allah juga, karena ayat Allah jelas menyatakan bahwa jika kamu berpegang teguh pada 2 pusaka itu, Pak. Ada yang banyak juga. Silakan. Lagi. Gus, Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi viral, Gus, tentang seorang perempuan yang berhijab, kemudian menyatakan bahwa Nabi itu ada perempuan, karena dia menyitir bahwa hadis atau wahyu itu diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada seseorang, dan seseorang itu dia sinyalir adalah
salah satunya istrinya Fir'aun. Kemudian Siti Khadijah. Dan ada lagi yang dia sebut gitu ya. Jadi dia yakini bahwa itulah bahwa Nabi itu juga ada seorang perempuan. Begitu Gus. Gimana ini Gus? Jadi kalau umat semakin ke sini itu memang semakin cari perkara, semakin agar sesuai. Kita tahu bahwa orang-orang Barat itu ingin merusak keluarga Islam, keluarga selain Barat itu dengan cara merusak kaum perempuannya. Satu di antara cara ingin merusak kaum perempuannya adalah membenturkan peran laki-laki dan peran perempuan. Sesuatu yang sudah biasa terjadi dan tidak ada masalah sejak dulu. Tapi diungkit-ungkit seperti menjadi masalah. Misalnya ya, nanti saya akan sampai ke sana. Sampai pada kenapa si perempuan itu aneh-aneh itu. Jadi di tradisi kita misalnya, tradisi kita itu kan ya macam-macam. Ada yang patriarki, ada yang matriarki, ya kan? Ada yang misalnya sangat menekankan atau memposisikan laki-laki menjadi begitu dominan, misalnya kayak di Bali. Tapi ada yang menekankan pada posisi perempuan yang begitu dominan, misalnya kayak di Minang atau daerah-daerah Sumatera sana. Kemudian ada yang menekankan posisi yang sangat seimbang di beberapa daerah. Hal-hal itu kan sudah menjadi satu tradisi yang mereka pasti punya pertimbangan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, orang Barat ini ingin menyamakan semua tradisi itu menjadi nilai yang mereka anggap bahwa semua rata, semua sama. Tapi mereka juga nggak jelas juga. Nah, maka mereka membuat gerakan yang namanya gender mainstreaming atau penyeratan pengarus utamaan kesamarataan antara laki perempuan. Tetapi mereka juga nggak konsisten ketika mereka mengatakan penyamarataan perempuan, tapi yang dimaksud sama rata itu hanya pada hak, sementara pada kewajiban nggak mau sama rata gitu kan. Nah, mereka menganggap laki-laki ini enak-enak saja segala macam, mereka nggak tahu bagaimana laki-laki yang jadi tukang batu, yang jadi jungkir balik nggak karuan untuk anak istri mereka, nggak mau tahu mereka melihatnya itu hanya laki-laki yang mau enaknya saja, yang rawat burung, sementara istrinya jungkir balik. Mereka juga nggak mau tahu. Mereka selalu membenturkan, misalnya perempuan itu ya masak, ya nyuci, ya apa. Laki-laki enaknya datang. Enak gimana? Laki-laki siang malam jungkir balik. Nah, ini yang dibenturkan. Padahal sebenarnya nggak perlu dibenturkan. Karena laki-laki maupun perempuan, jikapun Islam mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu hanya persoalan tentang bagi tanggung jawab. Bagi tanggung jawab. Dan gender mainstream itu mengarahkan kepada laki-laki, perempuan itu jangan sampai dipimpin laki-laki. Intinya gitu, tidak boleh ada subordinat istilahnya begitu. Loh, wong dalam perahu, dalam mobil, dalam kapal, dalam pesawat saja perlu ada pilot kok. Lah maunya mereka ini tidak perlu ada pilot, sama-sama ada pilot. Coba bayangkan, kalau dalam satu perahu ada 2 nahkoda, kalau dalam satu mobil ada 2 sopir, apa yang terjadi? Hancur. Nah, maka cara menghancurkannya orang Barat itu adalah dengan cara begitu. Bagaimana agar di dalam rumah tangga itu ada 2 sopir. Dan terjadi kan perceraian sekarang tinggi meningkat begini. Nah, terkait dengan ini, saya rasa orang itu ingin mengatakan bahwa kenapa Nabi kok dimonopoli laki-laki? Ya, itu bagian dari gender mainstreaming tadi itu. Kenapa kok nggak ada perempuan? Nah, terkait dengan itu, saya ingin jawab begini. Mudah-mudahan ada yang rekam. Saya senang karena itu penjelasannya. Jadi begini, apa yang diwahyukan Allah kepada hambanya itu tidak selalu menjadi sebuah wahyu, menjadi rasul. Rasul itu penyampai risalah. Saya ulangi, rasul itu penyampai risalah, bukan sekedar penerima wahyu. Ada terima wahyu atau terima petunjuk dari Allah, tapi tidak selalu kemudian bermakna bahwa itu rasul. Misalnya, Allah mewahyukan kepada dalam surat An-Nahl itu, Allah mewahyukan kepada lebah untuk memakan dan meminum dari tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian Allah juga mewahyukan kepada laba-laba
Allah juga memerintahkan kepada misalnya mengutus atau fa'arsala riyah misalnya. Kami mengirimkan angin, kami mengutus angin, kami mengutus fa'arsala tayra misalnya tentang burung. Tapi bukan berarti kemudian burung itu menjadi rasul. Rasul yang penerima wahyu yang dimaksud adalah rasul yang membawa syariat. Jadi ketika Allah SWT memberikan petunjuk lewat hati kepada Ibu Maryam untuk kemudian menggaruk-garuk tanah atau menjejakkan tanah agar di situ kemudian air, kemudian kurma turun dan sebagainya. Ketika Allah menyampaikan itu bukan berarti kemudian Maryam menjadi rasul. Demikian pula ketika misalnya istrinya Fir'aun atau Ibu Masyito dan lain sebagainya, itu bukan kemudian menjadi rasul. Rasul itu menerima wahyu Allah untuk syariat, gitu loh. Nabi juga begitu. Jadi berupa ajaran-ajaran. Tapi kalau hanya sekedar petunjuk-petunjuk, itu tidak menjadi ya rasul. Nah, orang-orang ini kan hanya menduga-duga saja. Hanya dalam Al-Quran itu banyak disampaikan. Wa inhum illa, mereka itu hanya kecuali dzonna. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanya sekedar menduga-duga dan penuh kebohongan. Kan bisa jadi ada nabi. Nah, kan hanya bisa jadi. Gitu. Berdasarkan logika berpikir bahwa Allah memberikan keterangan pada ini itu. Nah, ya memang kedangkalan dalam memahami agama itu sekarang yang dipakai senjata oleh sebagian banyak orang untuk kemudian memporak-porandakan keimanan Islam. Dan itu sudah sejak dulu ada. Jadi nggak kaget. Kalau ada viral-viral gitu itu saya cuma senyum aja. Dan kita nggak perlu memviralkan biar nggak tambah viral. Jazakallah khair, Gus. Ya. Lagi? Izin, Gus. Ya, Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis qudsi itu bagaimana, Gus? Apakah itu Ya, jadi, langsung dari Allah? Ya, jadi hadis qudsi itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengklasifikasikan itu sebagai bukan dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi biasanya Nabi Muhammad itu ketika hadis qudsi itu Nabi Muhammad menjelaskan, jadi Allah itu memfirmankan begini loh, gitu. Artinya itu kayak semacam tafsir dari apa yang sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau yang firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu yang memang secara lafal itu juga memang sudah begitu. Nah, kalau di dalam hadis itu kayak semacam tafsir Rasulullah terhadap firman Allah, tetapi ya memang juga sama dari firman Allah juga. Dan itu Rasulullah sendiri yang mengklasifikasikan ini bukan sebagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dia digolongkan dalam kelompok hadis itu. Jadi hadis itu sama juga berisikan firman Allah, tetapi yang melalui bahasa Rasulullah. Kalau yang di dalam Al-Quran itu yang memang asli dari bahasa Allah, artinya tidak ditakutkan. Tapi tetap derajatnya harus diikuti. Ya, saya rasa itu ya. Saya sedang di Bandara Cengkareng, insya Allah mau terbang. Dan alhamdulillah masih diberi kesempatan Allah untuk ngaji bersama-sama. Sehat ya, semangat, sehat. Puasa sudah dapat 12 hari ini. Tetap jaga kesehatan, jasmani dan rohani. Semoga Allah menerima puasa kita. Berkat ma'udatilah. Ila akhir hayat bersama Fatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fi'lil mu'minuna terjun muslimat al-akhir. Astagfirullahaladzim. Allahumma qina fina khairu afina fina khairu wa la jabarikan ma'afid wa fina syarra ma qadaita wa la taqdiru wa inna la jillu man la ta'ala izman kita barakatuh wa ta'ala alhamdulillah barika astagfirullah Allahumma ta'ala bala wa Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gus. اللهم ارحمنا بالقرآن Amin.